Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nih jam 5 sore hari Minggu dengan topik arang aktif ya. Arang aktif dan kesehatan tentunya. Ya mungkin ini bulan puasa ya, mungkin pada sibuk nih menjelang buka puasa. Jadi mungkin ada kemungkinan sepi tapi nggak masalah karena ini direkam. Kita membuat konten untuk eh, menjadi pengetahuan ya bagi masyarakat ya. Ya, arang aktif topik kita. Eh, Kenapa kita melakukan ini? Bukan tujuannya untuk menggantikan dokter dan bukan menjual obat atau apa namanya ya, untuk mempromosikan obat tertentu, tapi kita membagi pengalaman ya, membagi pengalaman menggunakan arang aktif yang ternyata sangat berkhasiat untuk membantu badan menyembuhkan dirinya sendiri secara alami. Ya, saya di sini dengan Bapak P.A. Siboro sebagai orang yang sudah lama ya memakai arang aktif. Oke, mungkin kita mulai dulu dengan pertanyaan ya. Ini agak panjang pertanyaannya dari YouTube ya. Jadi memang eh, siaran ini selain muncul di Facebook secara live, juga ada rekamannya di Facebook tentunya, dan juga kami upload ke YouTube. Jadi bisa dilihat di YouTube. Dan ini ada pertanyaan dari YouTube ya. Lanjutan nih, pertanyaan lanjutan. Jadi begini, saya bacakan ya. Terima kasih jawabannya sudah dijawab. Saya mau tanya lagi Pak Siboro, saya sakit lambung sudah 2 tahun. Yang mana rasanya benar-benar sampai ke kepala sakitnya. Saya sedang menjalani puasa, begitu berbuka saya minum air putih, lanjut minum arang aktif. Tidak lama saya pasti BAB, tapi BAB-nya mencret, warnanya hitam. Setelah beberapa menit, saya lanjut makan. Nah, pertanyaannya apakah ada pantangan selain konsumsi arang aktif? Ini pertanyaannya ada dua sebenarnya, tapi terkait, jadi saya lanjut aja ya. Saya mau tanya, Pak Siboro, selama bulan puasa, saya konsumsi arang aktif karena saya sakit lambung. Saya konsumsi sebelum buka puasa dan sesudah buka puasa. Mungkin maksudnya sebelum puasa ya, karena kalau sebelum buka diminum kan batal puasanya. Jadi mungkin konsumsi sebelum puasa dan sesudah buka puasa. Lalu saya konsumsi sebelum sahur. Dan saya BAB terus Pak. Dan sampai saya sakit di anus karena BAB terus. Apakah saya kurang minum air putih? Atau terlalu banyak minum arangnya? Sakit anus saya perih sekali. Kalau mau BAB sakit benar. Jadi ada dua ya, apakah ada pantangannya, dan terkait ke situ juga, kok jadi sering BAB, mencret katanya, dan sakit anus ya. Ya, jadi kalau kita lihat ini sebetulnya justru terbalik begitu ya. Tapi walaupun demikian, maksud saya justru orang yang minum arang ini, arang aktif ini sebenarnya justru orang yang mencret menjadi tidak mencret gitu ya. Ini jadi mencret. Itu memang aneh. Artinya jarang terjadi seperti itu, apalagi dalam keadaan puasa itu hanya berapa kali lah minum arang itu kan. Kalau dilihat di situ mulai buka puasa, kemudian dilanjutkan nanti sahur, baru lagi minum arangnya itu mungkin tidak sampai 3 kali satu hari ya. Ya, harusnya nggak Kalaupun sampai tuh. ya, kalaupun 3 kali itu masih maksimum daripada rata-rata. Belum kebanyakan ya, Dan 3 kali ya ya. dikatakan juga tidak kebanyakan sebenarnya. Dan berapa banyak dimakan rupanya sekali makan gitu.
paling-paling juga mungkin 1 sendok makan gitu ya. Jadi agak bagi kita sepertinya aneh gitu. Lalu mencret tadi itu harusnya kalau mencret dikasih orang aktif, justru kemungkinan besar akan berhenti itu mencretnya. Tapi ini kok jadi mencret. Dalam hal ini kita menjadi curiga. Seperti apa itu, lambung yang sakit sampai dengan kepala sakit karena dari lambung itu pun agak jarang terdengar laporan orang seperti begitu. Jadi oleh karena itu, kalau saya pikir tidak dimakan terlalu banyak itu arang, kecuali ya seperti katakan tadi itu, biasanya selalu kita kasih tahu, paling-paling kalau orang dewasa 3 kali 1 hari, 1 sendok makan setiap kali. Dilarutkan di air. Dan dilarutkan di air dulu, baru diminum. Kemudian biasanya juga orang aktif juga akan menjadi obat dari mencret. Dan yang berikut, tidak pernah ada keluhan orang buang air besar lalu sakit di anusnya itu. Dan oleh karena itu, anjuran kami di sini, lebih baik diperiksa dulu ke dokter, mungkin ada sesuatu yang aneh di saluran pencernaannya, sebab menimbulkan sakit sampai di anus begitu, lalu jadi mencret, artinya jadi kebalikan. Bahkan saya sudah pernah bilang, dari 1.000 orang yang diperiksa, yang diberikan makan obat ini, paling-paling hanya 1 orang yang ditemukan menjadi keras kotorannya. Selainnya Itulah itu normal semua. itulah paling efek sampingannya ya, justru mengeras ya, Iya, bukan iya. mencret. Dan Jadi itu banyak sekali. yang paling banyak dijumpai adalah sebenarnya menjadi apa, normal-normal biasa aja itu apanya, kekerasan buang air besarnya. Jadi bukan mencret, justru mencret bisa disembuhkan gitu. Oleh karena itu, saya anjurkan supaya dicek oleh dokter dulu 1 kali. Kalau nanti ditemukan penyakit yang lain, barangkali di situ kita bisa sesuaikan pengobatannya itu dengan penyakit yang sudah ditemukan itu. Ya, Saya rasa memang begitu. ya memang seperti kita selalu anjurkan ya, ini bukan praktik umum dan bukan menggantikan dokter. Kita memberikan eh, penyuluhan kesehatan ya. Ya, Jadi kalau ada penyakit, apalagi kita juga dokter pun nggak bisa akan sulit sekali melakukan diagnosis dengan secara jarak jauh dengan informasi yang sedikit ya. Jadi sebaiknya jika tidak diketahui ini penyakitnya apa, kok beda gitu ya, sebaiknya diperiksakan ke dokter. ya, Oke, dan mengenai lambung ya, ini memang penyakit yang banyak dialami orang dan memang tidak gampang ya. Bisa dilihat ya, video-videonya. dan itu juga saya kira kalau umpamanya itu hanya sakit lambung biasa, paling-paling 1 bulan 2 bulan minum arang aktif itu barangkali sudah baik. Tetapi
ini kok sampai sudah bertahun gitu ya. Itu pun seperti tadi saya katakan, ada kemungkinan bukan hanya sakit lambung biasa. Sebab Oh, tadi yang dia bilang bertahun itu sakit lambungnya, bukan minum arangnya. Kalau bukan minum arangnya bukan kayaknya barusan sih. kalau kalau itu masih baru umpamanya ya silahkanlah diminum. Iya, jadi sambil dicek ke dokter ya bisa diteruskan sebenarnya karena Ya, mencret sih bukan bukan disebabkan oleh orang aktif harusnya ya. betul. Jadi dugaan dari keterangan-keterangan ini begini, selain daripada nomor satu tadi ada penyakit lain, yang kedua ini besar kemungkinan Anda itu mempunyai masalah dengan pikirannya gitu ya. Terlalu ya kalau ya apa dibilang stres gitu ya. Pikirannya itu memang bisa membuat jadi sakit lambungnya dan macam-macam penyakit bisa timbul gara-gara eh, kita stres gitu. Jadi oleh karena itu saya anjurkan itu tadi selain daripada orang aktif yang diminum selama ini, ya obat yang lain pun kasih tahu apa yang obat mana yang sudah dimakan kepada dokter itu supaya dengan demikian juga diperiksa semua apakah ada penyakit yang tambahan daripada yang sekarang sudah dirasakan itu. Sebab Ya, seperti saya katakan dengan melihat riwayat penyakitnya dan juga pengobatannya itu sepertinya kita nggak begitu curiga di dalam hal ini dengan pengobatan orang aktifnya karena sama sekali tidak ada menunjukkan efek samping daripada orang aktif. iya. Oke, begitu ya pertanyaannya. Semoga menjadi jawaban ya. Jadi kalau rekan-rekan ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan baik di Facebook ataupun di YouTube. Nah ini kebetulan ada satu pertanyaan dari saudara Adi Yulian, dia barusan masuk ya. Begini pertanyaannya, kalau untuk sesak napas gimana caranya? Ini pertanyaannya singkat dan padat ya, tapi agak sulit ini karena Ya, terlalu kalau singkat. kalau sesak napas oleh karena COVID umpamanya Segera harus hubungi dibawa Satgas. ke ICU gitu. Karena pakai pakai apa oksigen. Ya, jadi ini kayaknya perlu lebih jelas nih. Ini sesak napasnya apa? Apakah asma atau COVID atau apa nih ya? Sulit menebaknya kalau cuma Ya itulah makanya. Jadi kalau kalau terus mau cari orang aktif umpamanya untuk asma itu ya jelas asma umpamanya kan. Tapi kalau umpamanya hanya datang sesak napas begitu, yang menjadi ramenya sekarang salah satu ya tanda-tandanya COVID itu. Dan kalau memang begitu, walaupun itu dibawa ke rumah sakit, harus ke ICU dulu karena di sana ada alat-alat untuk memasukkan oksigen lagi ke dalam paru-paru dan seterusnya. kalau parah dibawa ke ICU biasanya. UGD. Iya, Ya semoga semoga saudara ini ya segera pulih ya. Tapi memang kalau kondisinya tidak jelas mengapa, sebaiknya pergi ke dokter. Kalau memang udah jelas asma atau apa ya mungkin kita bisa bagikan pengalaman ya, karena ada juga pengalaman-pengalaman yang terkait dengan itu. Tapi dengan sesingkat ini kita nggak tahu nih pengalaman apa yang bisa kita bagikan. ya betul. Jadi
seperti kita katakan, kita tidak praktik umum, kemudian juga kita tidak berusaha untuk menggantikan dokter dalam hal ini, tetapi memberikan advice ataupun petunjuk atau pikiran second opinion kata orang, pendapat kepada Anda, umpamanya yang mungkin kebingungan dalam menghadapi penyakitnya, supaya bisa mungkin kami berikan saran umpamanya untuk tidak cepat-cepat memakan obat. Kalau memang itu tidak jelas obatnya, artinya jelas maksud saya, karena itu memang sudah diresepkan oleh dokter dan ternyata berhasil. Sebab di Indonesia ini kadang-kadang bisa saya beli sendiri obat itu ke apotek yang sebelumnya saya beli harus dengan resep dokter. Tapi untuk berikut sering saya main mata aja dengan apotek lalu dikasih kita beli. Nah, ini kadang-kadang berbahaya ya. Berbahaya maksud saya sebetulnya untuk menambah obat itu pun obat yang diresepkan oleh dokter. Dokter itu harus melihat pasiennya dulu, baru ditambah obat itu atau mungkin dikurangi atau harus diperpanjang cara memakannya. Nah, dalam hal ini di Indonesia seringkali orang menggunakan obat tanpa resep karena dia pikir ke dokter nanti harus mendaftar dulu, harus begini-begini dulu, bayar lagi, padahal lebih mahal bayar di situ daripada beli obatnya. Ya memang kita akui itu begitu, tetapi masalahnya ialah bahwa itu berbahaya. Kalaupun tidak langsung memberikan yang negatif, umpamanya Anda menggunakan obat itu, ya itulah dengan sering kita serampangan menggunakan obat, walaupun kadang-kadang jadi sembuh juga, tapi itu berbahaya. Karena pertama, lama-lama mungkin obat itu tidak perlu lagi, tapi kita pakai, sebab itu semua ada ukurannya. Kalau kita pikir-pikir, kenapa mesti repot itu dokter membuat resepnya itu, kalau tidak ada artinya, gitu. Tentu ada artinya semua. Jadi, supaya orang jangan sembarang menambah obat itu, memperpanjang pemakaiannya, atau kalau umpamanya tidak cocok, supaya jangan diteruskan, supaya diganti oleh dokter, kira-kira begitu. Jadi bukan asal-asal itu resep dokter itu. Jadi ya, ini nasihat dari seseorang yang bekerja sebagai pemberi resep ya. Jadi penting. Nah, ini terkait sebenarnya dengan apa yang kita mau bahas hari ini ya. Jadi mungkin saya kenalkan dulu ini. Jadi ada satu blog ya, dan sering kita tampilkan sebenarnya di bagian bawah dari acara ini. Ini blog ini judulnya Bebas dari Sakit. Bebas dari Sakit. Ya. Ini isinya adalah hal-hal yang berguna untuk hidup sehat. Kenapa judulnya Bebas dari Sakit? Ya, karena seperti tertulis di blog ini ya, tubuh manusia diciptakan Tuhan untuk bertahan dari serangan penyakit. Jadi pertahanan itu disebut imunitas. Bahkan saat kondisi tidak ideal lagi dan tubuh akhirnya sakit, tubuh diciptakan untuk menyembuhkan diri sendiri. Ya, jadi begitu mekanisme badan itu menyembuhkan diri sendiri walaupun dia sakit. Dia punya mekanisme untuk tidak sakit. Kalaupun sakit karena melemah, dia punya mekanisme untuk menyembuhkan diri sendiri. Jadi itu sebabnya
judulnya bebas dari sakit, artinya di sini tertulis ya. Jadi apakah bisa bebas dari sakit? Ya harusnya bisa, harusnya ya. Nah, bagaimana caranya ya? Kita sedapat mungkin kembali eh, ke pola hidup yang alami ya, yang awalnya diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, ini kita dalam acara ini kita akan coba bahas ya satu persatu ya. Dan hari ini kita membahas ini, judulnya sangat sangat timely ya, sangat cocok dengan zaman ini, zaman COVID, zaman pandemik. Padahal sebenarnya ini ditulis sudah bertahun-tahun yang lalu. Nah ini coba saya bacakan ya sedikit ya. Judulnya adalah infeksi virus karena imunitas menurun. Nah tadi udah dibahas tuh sedikit itu. Nah ini sebenarnya tulisannya membahas mengenai berita di koran South China Morning Post ya, tanggal 4 Oktober 2013. Ya berita lama ya, berita lama dan tulisan ini juga udah lama. Cuma judulnya tuh sangat terasa baru karena mengenai virus ya. Jadi waktu itu katanya di Hong Kong itu ada penyakit karena infeksi virus yang meningkat pada tahun itu. Biasanya tahun-tahun sebelumnya yang terkena virus ini adalah anak-anak, karena anak-anak masih daya tahannya masih lemah ya. Namun tahun itu terjadi peningkatan kasus di orang dewasa. Dan seorang ahli yang bernama Dr. Donald Lee Kwok Tung mengatakan bahwa kemungkinan ini terjadi karena penurunan imunitas, terutama akibat kelelahan dan stres. Ya. Itu ahli itu mengatakan begitu. Nah ini kita coba di tulisan ini dibahas ya bahwa ada seorang ahli di Jepang yang terkenal namanya Abo Toru namanya. Dia mengatakan bahwa judul bukunya itu judulnya tingkatkan daya tahan tubuh, penyakit pasti sembuh. Berani dia ngomong begitu. Kita aja kadang-kadang takut ngomong gitu ya. Tapi ini seorang ahli. Dia katakan bahwa penyakit bisa disembuhkan dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Dan bahwa penyebab utama turunnya daya tahan tubuh adalah stres. Nah, stres ini ada dua jenis katanya. Ada stres mental dan ada stres jasmani. Stres mental itu karena terlalu banyak bahan pikiran atau kekhawatiran. Sedangkan stres jasmani, ya selain terlalu banyak bekerja, adalah salah satunya adalah terlalu banyak minum obat. Gitu. Nah ini Pak Sibor sering menyebutkan ya, stres mental. Ya. Jadi sering orang datang ada sakit sana, sakit situ badannya, tapi kemungkinan justru nasihatnya nasihat mental ya, mungkin banyak pikiran orangnya. Jadi itu sebabnya ya seperti yang pertanyaan yang tadi itu juga kita berpikir begitu karena aneh itu dengan hubungannya kepada obat yang kita ataupun arang aktif yang dia minum dan sekaligus juga penyakitnya, kemudian dengan dia punya keluhan-keluhan itu aneh satu sama lain gitu ya. Itu sebabnya kita berpikir kalau itu dibawa ke dokter mamanya mungkin akan diselidiki juga termasuk dengan stres mental ataupun stres jasmani tadi itu. Karena itu memang susah untuk diverifikasi sehingga perlu tatap muka barangkali dengan dokternya supaya ada hal-hal yang bersifat rahasia barangkali perlu juga dia sebutkan itu kepada dokternya. Ya. Nah, satu lagi yang disebut tadi adalah stres jasmani ya. Stres jasmani itu bisa karena terlalu banyak kerja. Tapi ini ada satu yang menarik ini. Profesor Abo Toru ini mengatakan
Salah satunya adalah stres jasmani itu adalah karena terlalu banyak minum obat. Ya. Nah ini terutama yang disebut tadi nih, obat-obat yang bisa didapatkan tanpa melewati dokter. Ya ini terus terang berbahaya sebenarnya ya. Tapi banyak orang sudah terbiasa gitu. Oh ada demam, beli obat di apotek. Batuk, beli obat di apotek. Bagaimana nih? Saya rasa ini berbahaya ya. Ya, jadi masih untung kalau umpamanya obatnya itu berbeda betul begitu ya. Tapi seperti sekarang ini umpamanya ada juga obat yang untuk demam, kemudian sakit kepala, lalu eh, eh, ya seperti demam itu disuruhlah makan apa dia obat obat sakit kepala itu, atau dalam Panadol. hal ini Panadol atau paracetamol namanya. Lalu terus eh, apa sudah sakit kepala Mencret. tadi, Oh, sakit kepala. kepala, terus demam dengan sakit kepala. Padahal orang demam itu pun sakit kepala juga kan. Hmm. Jadi Jadi ditambah dua-duanya gitu. jadi umpamanya yang ini tadi Obat. dikasih paracetamol, lalu yang satu lagi ini obat-obat sakit kepala umpamanya itu tadi obat demam kan, ini obat sakit kepala, obat jenis lain, tetapi sebenarnya kedua-duanya ini bisa sama. Berka. Nah, Hmm. jadi dengan demikian kalau umpamanya itu bukan melalui resep dokter, bisa jadi berlebihan dia pakai kan obat itu kan. Iya. Jadi Biarpun sebenarnya biarpun untuk satu macam sebenarnya tidak, maksudnya tidak, tapi karena sama apanya itu, hanya isinya aja yang beda, ya sudah jadi begitu. Makanya saya bilang berbahaya untuk menggunakan tanpa menggunakan resep dokter. iya. Dan berbahaya ini bukan dalam arti sekali dimakan langsung tewas, bukan sih. Oh iya, Tapi tidak. maksudnya itu menjadi kebiasaan, itu bahayanya jika itu menjadi kebiasaan kan. Ya, dan itulah yang disebutkan tadi itu apa eh, untuk stres Stres. jasmani itu. Hmm. Sebenarnya yang menahan itu duluan kan badan itu sendiri kan menderita. Ya, Kita tambah ya, penderitaan dia. ya, dan ini kebetulan dalam artikel ini dikutip juga Hiromi Shinya ya, pernyataan dari Hiromi Shinya. Jadi Hiromi Shinya ini sebenarnya penulis buku bestseller ya, di Indonesia juga bukunya menjadi bestseller. Mungkin saudara-saudara sudah pernah lihat buku ini ya, The Miracle Enzyme namanya. Jadi di sini dia membahas banyak hal-hal yang terkait dengan kebiasaan hidup sehat ya. Dan itu nanti kita dalam blog ini juga banyak dikutip. Nah, eh, saya kembali ke blognya dulu ya. Jadi Hiromi Shinya mengatakan, Jadi Hiromi Shinya mengatakan begini, ahli medis terkenal ya, di Jepang dan juga di Amerika ya, Hiromi Shinya ini mengatakan bahwa pada dasarnya semua obat adalah racun. Ya, ini mungkin terdengar ekstrim tapi ya memang begitu. Makanya perlu resep gitu. Jangan anggap remeh peranan dokter gitu. Karena kalau dipakai tanpa resep ya, apalagi obat yang berat ya, obat yang keras ya, memang bisa Ya, memang dari pengalaman banyak juga orang umpamanya vitamin pun bisa membuat masalah berlebihan dia makan. Dia pikir
umpamanya vitamin yang kapsul sekarang ini sudah ada, ataupun yang dalam bentuk seperti kapsul tapi tidak tidak pakai di dalam kapsul sebetulnya. Jadi dia pikir supaya lekas saya kuat, dia pikir dia makan lebih banyak karena nggak apa-apa karena vitamin kok makanan kok ini, dia pikir gitu ya. Padahal tidak. Dokter sudah resepkan itu umpamanya 1 atau 2 1 hari, pagi dan sore begitu. Itu semua ada ukurannya gitu ya. Jadi dan yang paling membahayakan sebenarnya atau tidak baik sebenarnya membuat badan kita itu stres apa tadi itu stres jasmani itu, stres Mental. obat ya, karena Oh, obat itu. ya, Kalau stres mental umpamanya ya itu kalian Anda sendirilah berusaha untuk mengatasi itu. Tapi kalau umpamanya diteruskan makan makan itu padahal itu sebenarnya yang dilarang itu ya seperti tadi obat yang kita bilang itu bahaya. ya. Dan Jadi ini, itu sebabnya kalau umpamanya Anda ke dokter mau dapat obat umpamanya terus terang aja sama dia, jangan jangan main kucing-kucingan kita dengan itu. Kalau memang ada obat yang kita makan dikasih atau kita dapat dari seseorang, kalau boleh kita mengerti dulu apa itu obat itu, untuk apa namanya. Jadi ya, supaya jangan kalau nanti dikasih dokter lain lagi obat yang baru sama kita, padahal sama dengan yang ada itu, yang masih kita makan itu, ya itu kelebihan nanti. Kalaupun tidak kelebihan langsung kelihatan kita jadi sakit, nah itulah terjadilah stres apa tadi itu, stres karena obat itu, ya. ya, Dan dan ini timbullah penyakit lain. betul. Kita kita sembuhkan penyakit A umpamanya, muncul B. B, betul ya. Dan ini bukan Jadi hanya tulisan dari Hiromi Shinya ya. Jadi bukan hal yang apa hanya orang ini yang mengatakan, tapi juga para orang-orang lain juga, ahli lain juga mengatakan. Ini salah satu yang dikutip di sini adalah Saito Masashi ya. Ini dokter Jepang dan bukunya juga bahasa Jepang. Judulnya kalau dalam diterjemahkan ya, naikkan suhu badan untuk jadi sehat. Nah, dia sebutkan bahwa obat-obatan mengakibatkan stres pada tubuh akibat efek sampingan dari obat itu. Jadi obat itu memang tujuannya menyembuhkan, tapi efek sampingannya menyebabkan badan itu mengalami stres. Itulah yang dia sebut spiral negatif. Jadi mau menyembuhkan sesuatu pakai obat, tapi terlalu sering mungkin ya, sehingga mengakibatkan stres, sehingga sakit dan butuh obat lagi. Jadi spiral negatif. Spiral negatif artinya semakin lama semakin minus. Ya. Kemudian ya, seorang yang penulis Amerika ya yang sudah 100 tahun yang lalu, Ellen White namanya, mengatakan bahwa uh, perlu diajarkan kepada orang-orang bahwa obat tidak menyembuhkan penyakit. Ya ini prinsip ya, jadi bukan mengatakan bahwa penyakit Anda tidak akan sembuh oleh karena obat, tapi pada prinsipnya seperti ditulis oleh Hiromi Shinya dan Sato Masashi tadi, bahwa jangan obat itu harus dipakai dengan pengawasan dokter ya, dan jangan biasakan menggunakan obat-obat yang bisa dibeli bebas. ya. Jadi itulah, apalagi seperti saya katakan tadi, di Indonesia ini sudah walaupun tidak diizinkan sebenarnya, tetapi sudah umum begitu. Obat-obat yang harusnya dibeli dengan resep itu sudah bisa didapat di apotek dengan hanya membayar harganya aja begitu. Itu mungkin Ya, orangnya bilang obat yang sama gitu ya dengan yang dulu gitu ya. iya, atau kadang-kadang dikasih tunjuk
itu obat yang barusan dibeli, tolong ditambah ini, gitu. Langsung ditambah. Sebetulnya kan tidak boleh, menurut undang-undang sebenarnya tidak boleh, Iya, iya. harus Iya, harus resep baru. iya, iya. Jadi ada dua hal di sini ya. Satu, jangan sekali-sekali memakai obat yang diresepkan tanpa kembali mengunjungi dokternya dan meminta resep lagi ya, karena resep itu nggak sembarangan ya. Ya, menulis resep itu kan gampang itu, walaupun hanya satu dua baris apa coret-coret kelihatannya begitu. Ya, Dan juga coba kita pikirkan, kenapa umpamanya resep dokter itu tidak bisa dibaca oleh umum? Bukan dilarang justru, tapi tidak tahu membacanya. Kenapa? Ya, supaya jangan sembarang orang datang ke apotek membeli itu. dilihat nama obatnya, nanti tinggal dibilang gitu ya. Makanya, Jadi ya, pakai kode semua itu dokter menulis resep itu. Supaya jangan ditiru oleh orang atau jangan diketahui orang. Tujuannya bukan mempersulit pasien itu sebenarnya. Tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan daripada pasien itu. ya. Jadi itu poin pertamanya. Dan poin kedua adalah obat yang tidak perlu resep pun, ya sebaiknya jangan dibiasakan ya. Sebaiknya tetap Ya, paling tidak harus menurut apa namanya, menurut aturan. ya, dan perlu tahu dulu penyakitnya apa, karena penyakit itu perlu diselidiki sebabnya apa. Jadi tidak hanya memakai obat menghilangkan gejalanya, misalnya panas, ya panas lalu beli obat panas, padahal belum dicek apa penyebabnya panas gitu kan. Oh iya, padahal di dalam ilmu kesehatan justru panas itu untuk diperlukan sebenarnya. Nah, itu topik yang penting sebenarnya. Justru panas itu sebenarnya tidak boleh diturunkan harusnya ya, kecuali dalam kondisi yang sudah ekstrim ya. Hanya hanya kalau terlalu panas umpamanya sampai orangnya sudah mau kelenger begitu, ya itu lebih berbahaya kelengernya itu. Jadi itu sebabnya dikasih penurun panas. Iya, iya. Padahal badan itu sendiri membela dirinya supaya sembuh dari penyakit itu sehingga dia panas. Panas pun dinaikkan oleh badan itu sendiri. Iya, iya. Oke, jadi itulah poinnya. Tadi judulnya tadi kan infeksi virus karena imunitas menurun. Ini sangat cocok dengan masa sekarang ini ya. Karena COVID melanda, lalu datang vaksinasi. Ya bagi yang sudah mungkin udah lega, bagi yang belum ya gimana pun nggak ada obatnya ya. Jadi harus berusaha hidup sehat untuk meningkatkan imunitas atau Iya, jadi menormalkan jadi imunitasnya. jadi kalaupun sudah divaksinasi sebenarnya jangan dulu terus lega-legaan gitu. Harus tetap laksanakan Ya, pola hidup sehat ya karena lagi pula karena nanti timbul varian baru kan tetap aja loh lagi ya harus memang kucing. ya di sampingnya itu varian lama pun artinya kalau sekarang saya pakai masker, pakai cuci tangan, umpamanya kalau apa itu sudah divaksinasi hari ini, ya sudah tidak perlu lagi masker, cuci tangan pun tidak begitu umpamanya. Varian lama pun masih bisa bikin saya sakit. Ya, jadi cara terbaik ya memang tetap harus meningkat, I- i- membuat normal imunitasnya ya. iya, jadi pola hidup normal sebenarnya itu
kalau kotor tangan ini ya perlu dicuci kan begitu. Jadi dulu kita tentang hidup new normal itu. Wah, itu tidak perlu begitu, apa, COVID itu bikin kita jadi payah itu katanya. Oke, payah, tapi kalau umpamanya walaupun tidak lagi apa, tidak lagi ada COVID umpamanya, tangan itu kan perlu juga dicuci kan gitu. Ya, sayangnya sekarang di media massa, lalu media sosial, hampir tidak ada dibahas mengenai pola hidup sehat terkait dengan COVID. Yang dibahas hanyalah vaksin, vaksin, vaksin. Sedikit juga obat kadang-kadang walaupun sudah banyak hilang. Padahal ya itu yang paling penting adalah bagaimana badan kita kembali ke fungsinya yang ini ya, yang sebenarnya ya. Ya, jadi itu salah satu penemuan yang terbaru khususnya sehubungan dengan COVID itu, yaitulah kita sekarang ini sudah sangat jauh berkurang kena panas matahari banding dengan nenek atau kakek atau bapak atau ibu kita tempoh hari. Pertama dari rumah pun ke tempat kerja sudah di dalam mobil yang fully air condition. Jadi udara pun tidak masuk ke dalam. Jangankan panas. Apalagi di zaman Kemudian COVID ini makin jarang keluar. ya sampai di tempat kerja ya sudah tinggal duduk di kursi aja terus. Lalu pakai komputer, bisa bicara ke sudut-sudut manapun di dunia ini hanya dengan komputer. Jadi kapan kita dipenuhi oleh padahal yang menjadi menurut penelitian daripada orang di Cina juga sekarang ini, harusnya kita mendapat vitamin D sampai 800 800.000 atau 8, pokoknya begitulah, jauh dibandingkan yang tertulis di dalam buku yang normalnya begitu. Ya. Ya, oke. Jadi ya, marilah kita lebih memperhatikan topik pola hidup sehat dalam COVID ini, bukan hanya selalu memikirkan vaksin atau obat ya. Oke, betul. waktunya sudah 5.40, kita sudahi dulu. Semoga tetap menjaga pola hidup sehat ya dan mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa minggu depan jam 5 dan video-video yang lalu bisa dilihat di Facebook dan di YouTube ya. Semoga bermanfaat. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih.